Selamat pagi Sobat WHS Channel semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Digital Marketing Series, yaitu tentang panduan membuat website berbasis WordPress. Kita langsung akan praktekkan cara membuatnya melalui layar monitor berikut ini. Materinya kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini materinya akan membahas tentang cara membuat, kemudian mengelola, kemudian juga akan diselipkan sedikit tentang dasar-dasar SEO. Saat Anda membuat website, mungkin akan bertanya, ini kan berbayar, sedangkan di dunia internet saat ini banyak tawaran sosial media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk, bersosialisasi, atau keperluan yang lainnya yang semuanya serba gratis. Apakah masih efektif dan perlu menggunakan website? Jawabannya masih perlu, karena website itu ibaratnya kita punya aset yang bisa kita kelola, kita miliki, kemudian kita kembangkan tanpa tergantung oleh pihak lain. Sedangkan media sosial atau layanan yang sejenisnya itu adalah layanan berbagi dengan segitu banyak member, dan itu meskipun gratis, tapi pengguna tetap tergantung pada pemilik media sosial tersebut. Misalnya Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian yang sedang tren saat ini TikTok, dan lain sebagainya. Oke, secara prinsip website itu perlu bagian dari branding, kita punya aset dan bisnis yang kita kelola. Sebelum Anda memulai membuat website, Anda akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan beberapa istilah seperti hosting, domain, dan sebagainya. Apa sih arti itu semua? Untuk mempermudah bagi Anda yang mungkin masih merasa rancu dengan beberapa istilah tersebut, berikut ini gambaran singkatnya. Jadi, hosting itu ibaratnya kita memiliki sebuah lahan. Jika kita gambarkan di slide berikut ini, sebuah kompleks bisnis di mana kalau kita punya hosting, berarti kita punya hak dan akses untuk mengelola lahan tersebut. Kemudian kita ingin mendirikan sebuah usaha, katakanlah kafe. Lah, kafe itu dalam konteks pemasaran berbasis website itu adalah website kita. Di situ alamatnya di mana atau lokasinya di mana? Lokasi itu kita namakan sebagai domain. Domain itu ada yang .id, .co.id, .com, .biz, dan sebagainya. Itu yang dinamakan domain. Kemudian untuk memasarkan kita punya produk, punya website, itu kita pakai strategi yang namanya digital marketing. Digital marketing itu adalah ibaratnya jalan lokasi menuju ke bisnis kita. Jadi ini adalah satu rangkaian yang saling terkait dan membutuhkan yang bisa kita gunakan
dan harus kita gunakan secara bersama-sama untuk mendukung tujuan bisnis kita. Nah, dari sini kita akan memulai pertama kali, yaitu bagaimana sih cara membeli domain dan hosting. Domain dan hosting itu bisa kita beli dalam bentuk terpisah, provider yang berbeda atau yang sama. Umumnya kalau kita pembeli baru itu menggunakan satu provider yang sama, karena umumnya provider itu menawarkan paketan gratis. Jadi beli hosting kita dapat domain sekaligus. Nah, caranya kita buka internet, misalnya seperti ini, kita ketik aja beli hosting dan domain, nanti akan muncul banyak promosi dari provider atau penyedia layanan. Kemudian kita klik, cek domain, beli, proses, bayar, kemudian registrasi. Nah, teknisnya seperti apa nanti akan kita praktekkan. Secara umum paket hosting itu nanti pada saat kita membuka apapun providernya, itu ada beberapa banyak layanan yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Saran saya, ambil saja. Kalau Anda masih bingung berapa butuhnya, ambil yang termurah saja. Itu untuk tahap belajar. Nanti kedepannya jika Anda sudah mulai familiar, Anda bisa mengupgrade atau menaikkan layanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian di situ nanti juga akan diminta Anda untuk memilih domain yang Anda mau buat. Kalau domainnya sudah dipakai oleh perusahaan lain atau pemilik lain, itu tidak akan bisa di kolomnya itu nanti Anda bisa ketik misalnya whscorporat.com, bisa .co.id dan sebagainya. Kalau ini masih tersedia akan tertulis domain yang Anda cari masih tersedia. Jika itu yang terjadi, maka Anda tinggal klik di situ, nanti akan muncul berapa harganya, Anda lanjutkan ke proses pembayaran. Kemudian setelah proses itu Anda akan diarahkan untuk masuk ke bagian kontrol panelnya hosting. Hosting itu seperti yang tadi kita jelaskan di awal, itu adalah LAN kita, server kita, tempat kita menyimpan semua file dan data di dalam database internet yang dikelola oleh provider hosting tersebut. Nah, dashboardnya atau media kontrolnya itu dinamakan sebagai cPanel. Tampilannya seperti ini, nanti akan kita tunjukkan satu per satu.